Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang MO nih. Mungkin kalau ada yang masih kesulitan, jadi yang soal satu ya, kita langsung aja. Jadi ini di sumber kapasitasnya segala macam ini semuanya udah dalam unit, ya kan? Jadi bagaimana caranya total produksinya nanti adalah memenuhi permintaan yang ada di sini semua, gitu. 255, 294, 321. Nah, waktu lembur dan subkontrak yang ada di sini ini nggak boleh lebih dari angka-angka yang ada di sini gitu loh, dalam memenuhi permintaannya itu tadi gitu. Jadi pokoknya nanti intinya permintaan itu ya kan yang ada di sini harus sama seperti total produksi gitu. Total produksinya yang sama dengan permintaan, jangan kebalik gitu. Jadi ini nanti total produksi bisa aja bukan 2506 gitu, mungkin kalau lu salah, tapi intinya harus memenuhi dari total yang ada di sini, total produksi ini harus memenuhi nih memenuhi sampai 2506 gitu, harus sama dengan permintaan, harus dipenuhi permintaannya begitu. Kebetulan nah ini kan ini soal ya 20 12 waktu lembur. Nah, kalau kayak di sini kan waktu reguler 235, waktu lembur 20, subkonnya 12 unit. Ini semua unit ya. Nah, ini kita jumlahin. Ternyata hasilnya ini kan 267 ya, gitu kan. Berarti kelebihan gitu. Berarti gimana caranya biar pas gitu 255? Ya udah, waktu regulernya 235 ditambah 20 itu udah memenuhi di bulan Januari permintaan 255, makanya produksinya cuma 255 gitu. Selanjutnya juga sama di Februari 294. Kita harus memenuhi permintaan 294. Gimana caranya? Ya 255 ya kan, yang kayak ada di soal 255. Terus 24 sama ini 15 mulai berubah nih gitu kan. Karena kan kalau kalian hitung 255 24 tambah 15 itu 29. 255 24 sama 16 itu 295 ya gitu. Jadi ada kayak ada selisih satu gitu. Nah, satunya itu dihilangin gitu. Jadi yang paling terakhir itu dihilangin subkon di bawah ini kan. Kayak gitu. Selanjutnya ke bulan Maret, April, Mei kayak gitu juga gitu. Misalkan kayak April nih ya kan. April 300 kok cuma sama satu gitu kan. Karena permintaannya 301, makanya ya cukup 301 aja yang diproduksi gitu di reguler sama lembur, makanya jadi 301. Selanjutnya juga seperti itu. Kalau yang 1A mungkin masih agak mudah ya gitu. Oh iya, jangan lupa nih, nah ini yang B nih mulai agak agak berubah gitu kan. Kan waktu regulernya dijadiin 275 semua tuh ya kan. Nah, permintaan tetap kan nggak berubah permintaan gitu. Ya udah, kayak misalkan 275 produksi. Nah, tetap total produksi 275 gitu kan. Sisa kelebihannya, sisa kelebihan produksinya itu kan 20 unit ya kan. Waktu reguler dikurang permintaan kan 20 unit. Ya udah, itu dia masuk ke inventory akhir gitu. Inventory rata-rata udah, jangan lupa tuh cara ngitungnya. Inventory awal ditambah inventory akhir dibagi dua, itu inventory rata-rata. Inventory rata-rata digunain buat ini, biaya simpan tuh 10 kali itu biaya penanganan persediaannya kayak gitu. Terus kita lanjut ke Februari. Di Februari kita jangan lupa bahwa ada inventory akhir di Januari kan. Jadi masuk ke Februari itu nambahin dulu tuh. Waktu reguler kan tetap 275. 275 ditambah 20 gitu kan. Jadi ada berapa ya kan? Ada 295 ya kan. Nah, ini kan permintaan cuma 294. Jadi inventory akhirnya masih ada nyisa satu nih gitu. Output forecast-nya nggak apa-apa, biarin aja minus 19 gitu. Pokoknya ini tuh sama nih rumusnya nih, segambreng nanti nih, sepanjang ini sama gitu. Intinya dia harus total produksi dikurang sama permintaan gitu. Kalau minus nggak masalah ini. Intinya kita harus tahu gitu loh bahwa
total produksi sama inventory awal itu udah memenuhi permintaan, kayak gitu. Intinya gitu aja sih. Terus kita kalau ada yang tersisa, inventory-nya masuk ke inventory akhir gitu. Nanti di bulan Maret sengaja gue merahin biar tahu gitu kan, bahwa di sini mulai terjadi kekurangan produksi. Kekurangan produksi ini padahal udah sesuai soal nih, ya kan. Soalnya mana tuh? Soalnya kan di bulan Maret waktu reguler 290, 26 sama 15. Nah, karena kalau ini nih 3 ini ditambahin harusnya berapa? 290, 26 sama 15. Harusnya kan 331. Karena di bulan Maret itu berubah reguler jadi 275, makanya cuma 316. Jadi dia nggak gagal tuh memenuhi permintaan yang 321. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 5, ya kan? 321 kurang 16. Kurang 5 unit gitu, kurang 5 unit. Gimana caranya nih untuk memenuhi? Nah, karena tidak boleh back order gitu kan. Kan kemarin makanya gue nanya tuh di grup, nggak boleh back order kan soalnya gitu. Back order tidak diperbolehkan nih. Maka dari itu, kita mau nggak mau kita balik ke bulan Februari. Caranya begitu. Karena ini masih forecast kan artinya kan perkiraan, ya kan, perakiraan kan. Kita sedang di bulan akhir Desember gitu, akhir Desember tahun lalu gitu, sebelum ini terjadi. Jadi kita memperkira-kirakan gitu kan. Oh, di bulan Maret ternyata kita kekurangan produksi gitu kan untuk memenuhi permintaan. Ya udah, mau nggak mau kurang 5 ini akhirnya balik lagi kita ke Februari. Makanya tuh gue bikin 2 gitu tabelnya. Nah, ini ditambahin di Februari 4 gitu. Jadi di inventory akhir itu jadi 5 di sini tuh. Ada inventory 5 di sini. Tadinya kan cuman 1 akhirnya di bulan Februari, sekarang jadi 5 kayak gitu. Biar nanti dia nutupin di bulan Maret. 275, 26 sama 15 ditambah 5. Nutup kan 321 gitu. Jadi inventory akhirnya 0 lagi gitu. Terus di April juga kayak gitu. Nah, di bulan Mei nih terjadi lagi hambatan kayak gitu maksudnya. Hambatan di mana? Dia gagal lagi memenuhi permintaan gitu. Walaupun udah reguler lembur subkon itu udah di fullin gitu kan unitnya, tetap gagal. Cuman 322 padahal permintaannya 330, kurang 8 kan. Kita balik lagi ke bulan April di Mei ini gitu tuh. Akhirnya kan di bulan April tadi gue bikin 2 ya kan subkonnya. Akhirnya ditambahin 8 jadi 10. Nah, kita tetap ya mengacu pada yang ada di sini gitu. Karena kan pokoknya yang gua kuning ini nih, lembur sama subkon ini nggak boleh berubah gitu. Ini adalah kapasitas maksimalnya dia gitu loh untuk ngelemburin sama ngesubkonin, intinya gitu. Jadi nggak boleh lebih nih dari angka-angka yang ada di sini nih gitu. Gitu. Kita udah sampai Mei tadi kan, kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue bikin tuh mengalami kekurangan total produksi pada bulan Mei, sehingga saya kembali menambahkan produksi pada bulan April. Seperti tabel di bawah ini tuh, gua highlightin pakai warna stabilo hijau 10. Padahal kan sebelumnya cuma 2 tuh, gua tambahin 8 jadi 10. Karena subkonnya masih sampai 17 tuh, ingetin tuh, lihat lagi di soal. Subkon April tuh maksimal 17 gitu. Oke, kita lanjut ke Mei. Mei udah selesai kan tuh Mei. Juni juga terpenuhi ya kan. Nah, di Juli ada hambatan lagi, kurang lagi. Nah, balik lagi, caranya kayak gitu sama intinya. Gitu, balik lagi ke Juni atau balik lagi ke Mei terserah ya. Pokoknya harus memenuhi nih permintaan di sini karena nggak boleh back order. Intinya gitu. Jadi ini nanti soalnya tergantung jawabannya bakal tergantung soal, boleh back order atau enggak gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Nanti di Agustus nanti ketemu lagi loh. Tuh, di Agustus sampai 3 kali tuh pembetulan tuh gua. Di bulan yang Juli. Ya kan, ini kan yang hijau ini kan karena
dari yang atas ya, dari yang Mei. Nah ini yang nanti di Juli, jadi ada 3 kali tuh, lu mesti mundur ke Juni, mesti mundur ke April, sama di Februari nambahnya jauh tuh. Nah habis itu Agustus ketemu lagi hambatan tuh ya kan. Nah, kalau Agustus enak, Juli, Juni, Mei, April sama Maret udah kapasitas maksimal nih semua mereka. Yang harus lu rubah ada di Februari. Kayak gitu caranya. Jadi kayak alur itu maju, ngerjainnya maju, maju, maju. Tapi nanti kalau ada hambatan lu mundur. Gitu. Itu yang gue bilang, ngerjain soal yang perencanaan kapasitas ini maju mundur ngerjainnya kayak gitu. Ini yang nggak boleh back order ya. Kalau boleh back order mungkin nanti nggak perlu mundur nanti gitu. Nanti lu cobain aja tuh soal 2 ya kan, gitu sih. Apalagi ya, pokoknya intinya ini harus sama nih, 2506 sama 2506 ini harus sama nih nanti di akhir kayak gitu. Terus disisihin tuh, kalau gue sih ya karena si poin B itu ada rugi di biaya simpan dia sebenarnya tuh. Kalau yang A kan nggak ada biaya simpan, jadi gede di biaya simpan ini ada. Oke, gitu aja sih kayaknya. Sip.